Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Guru Maka. Dalam pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, saya selaku moderator juga akan mempresentasikan tentang otoritas supervisi pendidikan, yang mana pada kesempatan yang pertama kali akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sudah Erin Merani. Kepada beliau kami bersyukur. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama dari keseluruhan materi kami terkait dengan historika supervisi pendidikan. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan supervisi pendidikan di dunia secara umum. Baik, di sini kami sudah menemukan dari beberapa artikel tentang sejarah supervisi pendidikan berdasarkan karakteristik perkembangannya. Nah, jadi supervisi ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan. Ini kalau kami simpulkan ke dalam part-part tahun seperti itu ya, atau masa, ini kami sudah menemukan 5 karakteristik. Yang pertama dimulai dari supervisi inspeksional yang dimulai dari tahun 1642 sampai dengan 1875. Kemudian yang kedua ada scientific supervision atau supervisi ilmiah yang dimulai pada tahun 1876 sampai dengan 1936. Kemudian ada supervisi demokratis di mana dimulai dari awal abad ke-20. Selanjutnya yang keempat ada supervisi klinis yang dimulai pada tahun 1950-an atau dipakai pada tahun 1950-an. Selanjutnya ada developmental supervision yang dimana dikenalkan pada tahun 2007. Nah, kesemuanya ini akan kami jabarkan di slide-slide yang selanjutnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan supervisi inspeksional, yang dimana supervisi ini dimulai pada tahun 1942 sampai 1875. Untuk tujuan dari supervisi ini sendiri yaitu untuk memastikan apakah murid mendapatkan pengajaran sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang atau tidak. Kemudian poin yang kedua, supervisor atau supervisor yang biasanya merupakan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat mengawasi apa yang dilakukan guru selama proses pengajaran dan apa yang dipelajari oleh guru. Jadi ada pengawasan di sana yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian poin ketiga, ketika mengunjungi sekolah, supervisor lebih memfokuskan perhatian kepada guru, bukan kepada proses pengajaran atau aktivitas murid lainnya. Karena guru dianggap bertanggung jawab penuh dalam proses pengajaran. Jadi fokus dari supervisi pada masa ini yaitu menginspeksi atau mengawasi guru, bukan pembelajarannya seperti itu. Kemudian poin yang terakhir, kunjungan lebih bersifat inspeksional ini sama sekali tidak memberikan bimbingan profesional untuk meningkatkan kemampuan guru dan mengajar, melainkan sebatas kunjungan administrasi untuk melatih guru. Sama seperti di poin 3 tadi, bahwasanya untuk supervisi pada masa-masa ini dilakukan dengan cara mengawasi guru. Seperti itu. Selanjutnya itu scientific supervision atau supervisi ilmiah yang berkembang di tahun 1876 dan sampai dengan 1936. Di sini kami sudah menyimpulkan juga 4 poin terkait dengan karakteristik supervisi pada masa ini. Yang pertama, ini adalah tokoh-tokohnya, di mana ada I, Netzer, dan Gray pada tahun 1971 yang memberikan ciri pada supervisi ini sebagai supervisi yang berorientasi pada efisiensi. Jadi, efisiensi merupakan fokus utama dari supervisi pada masa itu. Kemudian ada Alfonso, kemudian Firth, ada Neville pada 1975, ada Gwen, ada Chase pada 1969, dan juga ada Starr pada 2008, memberikan label supervisi saintifik pada kurun waktu 19-an hingga pertengahan 19-an. Kemudian ada poin yang kedua, ada tokoh juga. Ini bernama Frederick Taylor pada tahun 1911 melalui publikasi berjudul Principle of Scientific Management yang pada gilirannya sangat mempengaruhi praktik administrasi sekolah, menekankan pada efisiensi dan akuntabilitas. Nah,
Untuk fokus dari supervisi pada masa ini atau supervisi ilmiah ini yaitu menekankan pada efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, supervisor mulai melakukan pengawasan pada pengajaran, kemudian performance guru dalam mengajar dan prestasi murid dalam belajar. Nah, di sini ada pengembangan supervisi pada masa ini ya, di mana pengembangannya berupa pengawasan terhadap kurikulum, pengajaran, performance guru, dan juga prestasi murid. Kemudian poin yang terakhir, di Amerika selama tahun 1936 supervisi dipisahkan dari administrasi. Nah, di sini ada pengembangan juga bahwasanya supervisi dari separate from administration. Kemudian ada pada tahun 1943 bahkan didirikan The Association for Supervision and Curriculum Development atau ASCD yang dengannya menjadikan supervisi sebagai sebuah bidang studi sendiri. Nah, ini terjadi di negara Amerika. Itu dari saya, teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Panji. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Panji yang baru saja menjelaskan tentang materi pertama, dan untuk poin-poin selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Kebetulan saya yang kebagian untuk penjelasannya, yaitu pada poin supervisi demokratis yang awal abad ke-20. Nah, jadi pada awal abad ke-20, nilai-nilai demokratis banyak mempengaruhi teori administrasi dan supervisi sekolah. Itu menurut Glantz pada tahun 1994. Hal ini berawal dari ide-ide John Dewey pada tahun 1929 yang mengkombinasikan metode ilmiah dalam penelitian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dia kemudian menawarkan penelitian yang bersifat reflektif yang bertentangan dengan ide Taylor pada praktik pendidikan. Itu menurut Arrington 2004. Nah, pada perkembangan berikutnya lahirlah model supervisi yang bercorak demokrasi. Hal ini berarti bahwa pendidik yang mencakup guru, ahli kurikulum, dan supervisor harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Itu menurut Sullivan dan Glantz pada tahun 2005. Nah, sedangkan dalam supervisi demokratis, supervisor dituntut untuk menciptakan rasa puas kepada para guru, yang mana sehingga mereka mengajar dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi. Sehingga pada praktiknya, supervisor sering terjebak pada keharusan untuk mengevaluasi guru secara ilmiah, tapi dalam waktu bersamaan berada pada posisi di mana ia harus menjamin berlangsungnya proses pembelajaran secara alami. Kemudian nah, supervisor harus fokus pada guru sebagai secara individu. Penekanannya tidak hanya pada upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, tapi juga harus mempraktikkan perhatian kebutuhan emosionalnya. Jadi lebih antar individu terhadap individu lainnya. Nah, lebih dari itu, dikenal pula beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh supervisor, yaitu yang pertama adalah supervisor harus mampu menjadi sumber dalam peningkatan profesionalisme guru. Namun, ia harus bekerja bersama-sama dengan guru atas dasar persamaan.
untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam supervisi demokratis, guru memiliki hak untuk menerima arahan supervisor dan atau mengintervensi. Nah, sedangkan prinsip kedua adalah penekanan pada pentingnya negosiasi. Hal ini berarti ketika supervisor dan guru sepakat untuk membangun hubungan kesupervisian, mereka harus menegosiasikan dengan jelas tujuan dari perbaikan proses pembelajaran. Juga menyepakati definisi dari proses belajar yang berkualitas. Lebih dari itu, mereka juga harus bekerja sama mencapai tujuan tersebut dan menemukan cara bagaimana mencapainya. Namun, jika mereka tidak mencapai kesepakatan, maka guru harus menemukan supervisor yang lain. Kemudian masuk kepada prinsip yang ketiga adalah supervisor dan guru harus bernegosiasi dalam menemukan pendekatan supervisi yang dipakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka supervisor harus menguasai jenis-jenis pendekatan dalam supervisi dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Oleh karena itulah, supervisi demokratis memiliki prinsip keempat, yaitu meniscayakan perkembangan profesionalisme guru agar mereka menjadi lebih sehingga mereka mengajar di kelas, mereka mampu melaksanakannya dengan baik dan mandiri tanpa banyak bergantung pada supervisor. Karena dalam pandangan supervisi demokratis, supervisor yang terlalu aktif dalam mengintervensi guru akan menyebabkan mereka dalam posisi yang tertekan. Itu menurut Jones pada tahun 1995. Kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat, supervisi klinis. Nah, pada kesempatan kali ini, supervisi klinis mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu ketika Profesor Morris, Cogan, dan Robert Anderson melakukan penelitian terhadap sebuah program persiapan untuk para guru. Berdasarkan penelitian tersebut, yang memperkenalkan istilah supervisi klinis yang lebih memfokuskan pada upaya penting peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, supervisi ini memiliki karakteristik penggunaan data dari proses pembelajaran di kelas sebagai analisis model perilaku pembelajaran. Hal ini berarti kumpulan data dari dalam kelas didesain untuk mengembangkan kualitas belajar murid dengan jalan meningkatkan kualitas perilaku mengajar guru menurut Paine 2010. Nah, untuk yang terakhir pada kesempatan kali ini, sebelum terakhir, yaitu poin kelima adalah developmental supervision. Glickman, Gordon dan Ross Gordon 2007 memperkenalkan model pengembangan dari supervisi. Nah, supervisi dengan model seperti ini menitik beratkan pada interaksi internasional antara orang dewasa dalam rangka mengembangkan lingkungan proses belajar mengajar di sekolah. Pengembangan yang dimaksud mencakup pertama ya, bantuan secara langsung kepada guru, yaitu supervisi dalam hal ini memberi feedback kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sedangkan yang kedua adalah pengembangan kelompok, yaitu supervisor memfasilitasi kelompok, yaitu dalam hal ini adalah guru, untuk saling berdiskusi menemukan formula dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang ketiga, pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional ini, supervisor memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar melalui berbagai program. Dan yang keempat, pengembangan kurikulum.
Supervisor memberikan peluang kepada guru untuk mengadakan perubahan konten dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitasnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang latar belakang adanya supervisi pendidikan di Indonesia. Supervisi pendidikan di Indonesia memiliki latar belakang yang menjadi sumber perkembangan dan melayani kebutuhan pendidikan. Nah, latar belakang tersebut meliputi aspek-aspek kehidupan, yaitu pertama latar belakang kultural atau budaya. Nah, di sini itu sekolah sebagai salah satu pusat kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab menyeleksi unsur-unsur negatif dari pengaruh kebudayaan modern yang mengambil saripati unsur positif berdasarkan norma-norma yang berlaku di masa kini. Nah, sehingga adanya supervisi pendidikan di budaya ini untuk mengkoordinasikan semua usaha sekolah dan memperkembangkan segala usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu latar belakang filosofi. Di sini latar belakang filosofis ini dalam supervisi pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan keyakinan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, di sini tuh supervisor membantu guru menerjemahkan nilai-nilai filosofi dalam masyarakat ke dalam program pendidikan. Yang kedua itu psikologi. Nah, secara psikologi, supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Nah, sehingga untuk melatar belakangi psikologi ini dalam supervisi pendidikan, salah satunya yaitu dorongan-dorongan emosional, dan supervisor di sini dapat menciptakan suasana sehingga guru dapat menjadi dirinya sendiri. Yang keempat itu latar belakang sosial. Kita ketahui kan menurut kuadratnya manusia itu adalah makhluk sosial di samping sebagai makhluk individu. Nah, supervisor di sini itu bersumber pada dasar kehidupan sosial di mana masyarakat demokratis atau pemimpin juga demokratis. Nah, ditinjau dari latar belakang sosial, supervisor dalam melakukan tugasnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dan dari orang yang dibina dan melalui cara mengikut sertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Lalu yang latar belakang sosiologis di sini, itu sosiologi di sini punya dampak terhadap tata nilai. Tata nilai itu perwujudan dari sikap atau sikap dan perilaku. Yang melatar belakangi sosiologi di sini pendidikan dalam yang melatar belakangi supervisi pendidikan dalam sosiologi ini, seorang supervisor bertugas menukar ide dan pengalaman afifi dan bijaksana. Dan yang terakhir itu latar belakang pertumbuhan jabatan. Nah, pertumbuhan jabatan di sini adalah suatu tugas supervisor yang penting, di mana di sini guru, di mana seorang supervisor di sini dapat menggunakan penemuan baru setiap kesempatan untuk belajar. Nah,
Dalam hubungan supervisor ini memiliki peran penting untuk memberikan bantuan secara profesional dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mas. Nah, lanjut di sini ada yang lebih terperinci lagi tentang yang melatar belakangi supervisi pendidikan menurut Lipper. Di sini itu yang pertama adalah perubahan sosial ini perlu diperhatikan, yaitu perubahan teknologi. Lalu susunan internasional yang berubah dari pluralisme dalam kekuatan. Yang ketiga itu berkembangnya sains dan teknologi yang semakin pesat. Keempat itu urbanisasi yang meningkat menyebabkan masalah baru dalam pendidikan. Lanjut, adanya tuntutan hak asasi manusia yang juga menyebabkan problem bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara rasional. Lalu akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Nah, di sini itu ya, lanjut, dan terakhir itu suburnya birokrasi dalam hambatan kelancaran dalam bidang pendidikan. Nah, ya, mungkin itu dari saya. Saya lanjutkan kembali ke rekan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Masih dibisukan mood, masih di mood, Mas. Aduh. Terima kasih kepada Mbak. Sorry, Mbak siapa? Mbak Andi. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang mana pada setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Rono kepada yang bersangkutan. Kami persilakan. Baik. Jadi mengenai secara pendidikan di Indonesia. Orang yang memeriksa sekolah dasar mereka sebut sebagai psikolog senior yang bertugas memeriksa seluruh mata pelajaran di sekolah dasar yang menggunakan pengantar bahasa Belanda. Sedangkan mata pelajaran lain diperiksa oleh petugas yang mereka sebut sebagai inspektur, yang juga dilakukan oleh orang Belanda sendiri. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang ada sebutan higaku, yaitu istilah yang dipakai tugas pendidik sekolah dasar, tetapi sayang sekali istilah ini tidak begitu lama dikenal. Karena kan Jepang tidak terlalu lama menjajah Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, istilah inspektur yang pernah dipakai beberapa waktu itu kemudian diubah dengan sebutan pengawas pada tingkat sekolah lanjutan dan istilah sebutan pendidik untuk sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1977 mulai keluar keputusan KPP dan negara nomor 0134 yang
saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, pemilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan petugas di tingkat kabupaten atau kota Medan, serta staf kantor bidang yang ada di setiap provinsi. Kemudian pada tahun 1992 PP nomor 38 yang berbunyi istilah pengawasan dan pemilik. Istilah pengawas dikhususkan untuk supervisor pendidikan di sekolah, sedangkan penilik khusus untuk pendidikan di luar sekolah. Kemudian mulai keluar lagi, ini keluar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya juga tentang sekolah. Pada tahun 2006 keluar PP nomor 19. Lagi ada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait dengan pelaksanaan supervisi. Kemudian terakhir pada tahun 2009 keluar Permendiknas nomor 39 tahun 2019 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas di tingkat satuan pendidikan. Ini saja presentasi dari kelompok kami. Saya ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Mas Non atas presentasinya, dan untuk saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang teman-teman dapatkan kali ini untuk mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Histori Supervisi. Baik, terima kasih semuanya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.